kalau akhir-akhir setelah reformasi ya terasa betul guru ini dimobilisir terutama dalam urusan pilkada. Itu kelihatan betul. Halo, jumpa lagi kita di program Visi Educare, satu visi utama, program yang selalu membahas isu-isu klasik dan isu-isu kekinian terkait dengan pendidikan. Nah, kali ini kita akan bahas isu yang agak panas. Ini sudah masuk tahun pemilu, pilpres, pileg, nanti diakhiri dengan pilkada. Dan bau-baunya sudah mulai tercium dengan keras, gitu ya. Janji-janji di mana-mana sudah ditebar, seperti baligo yang menyebar di mana-mana. Lalu juga muncul isu-isu intimidasi dan mulai ada gesekan-gesekan. Nah, ada satu bagian yang dalam setiap pemilu akan dianggap penting, gitu ya. Nah, memang sayangnya pada saat pemilu aja dianggap penting. Itu sektor pendidikan. Wabil khusus kita bicara soal guru. Dan kalau kita lihat di pemilu-pemilu sebelumnya, pilkada termasuk pileg pilpres, guru ini kerap dijadikan sebagai objek politik. Guru sering dijadikan sebagai bagian dari tim pemenangan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, hari ini kita akan bahas soal guru dan pemilu. Kalau mau pakai bahasa yang agak lebih keras, guru ini jadi tumbal dalam pemilu, gitu ya, di pemilu tahun 2000 tahun depan ini, atau kemudian guru justru akan menjadi aktor penting dalam membangun pemilu yang lebih demokratis. Kalau bahasanya sekali lagi Syarif Hidayat dari BRIN, pemilu yang orang-orang ya ada democratic behavior-nya, orang tahu kenapa mengikuti pemilu, siapa yang harus mereka pilih. Dan seperti biasa, hari ini kita akan ngobrol bareng dengan Mas Bambang Wisudo. Selamat sore, Mas Bambang. Selamat sore. Mas Bambang nggak perlu lagi diperkenalkan, expert visi. Tapi yang perlu dijelaskan dari Mas Bambang ini lama jadi jurnalis yang meliput isu-isu pendidikan. Itu makanya kalau ngomong soal pendidikan sudah sangat fasih. Nah, tahun 2014 atau 2015 ya Mas Bambang dengan saya, ada juga Pak Jemi, kita buat riset terkait dengan guru. Ya. Walaupun tidak langsung bicara soal politisasi, tapi dalam riset itu juga kegambar bagaimana dampak cukup dahsyat dampak politisasi terhadap guru itu ya. Nah, nanti kita akan bahas itu dan ya dalam riset itu salah satu poin yang cukup penting, termasuk kemudian riset-riset juga yang dilakukan oleh ICW, pemantauan-pemantauan yang dilakukan ICW, waktu itu saya juga dibantu Mas Bambang untuk melakukan pemantauan. Guru memang dijadikan sebagai andalan ya Mas Bambang ya, bagi politisi untuk memenangkan persaingan. Paling tidak ada 3 alasan kenapa guru dijadikan sebagai objek politik, dipolitisasi demi pemenangan. Pertama, jumlah guru yang banyak. Hampir lebih dari 2,5 juta ya Mas Bambang guru yang antara 2,5 sampai 4 juta. Ya. Ini tentu saja bagi politikus lumbung suara gitu ya. Kalau istilah teman-teman politik atau ashabul ini suara gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, guru menyebar di mana-mana. Bahkan guru ada di pelosok-pelosok gitu ya. Yang hampir mengalahkan guru cuma BRI lah ya Mas ya. BRI kan di mana-mana gitu ya. Guru juga masuk di pelosok-pelosok. Dan yang ketiga, kenapa peran penting guru untuk quote-unquote dikuasai adalah guru ini terkait dengan fungsinya. Dia berhubungan langsung dengan peserta didik dan masyarakat, khususnya pemilih pemula yang sekarang katanya jumlahnya yang mayoritas. Makanya pasti guru yang akan dijadikan sebagai sasaran. Nah, ini hasil penelitiannya Mas Bambang. Nah, kalau mau Mas Bambang paling tidak waktu jadi jurnalis, apa saja sih terkait dengan temuan-temuan politisasi terhadap guru ini, Mas? Ya, dulu saya meliputkan masa-masa Orde Baru juga ya. Ya. Dan memang kalau bicara tentang guru
digerakkan sebagai kekuatan untuk politik, waktu itu mendukung politik status quo Orde Baru ya. Waktu itu ya guru jadi kekuatan yang sangat penting ya, karena jumlahnya, karena tadi kedudukannya ya. Selain pemilih pemula itu juga di masyarakat, khususnya di masyarakat pinggiran, pedesaan, guru ini kan opininya masih menjadi rujukan masyarakat ya. Jadi memang posisinya sangat penting. Karena itu waktu Orde Baru dulu Golkar benar-benar merangkul guru baik melalui Korpri maupun PGRI. Makanya dibuat penunggalan organisasi ya Mas ya. Oke. Kalau sekarang masih sepenting seperti di zaman Orde Baru atau sudah mulai turun atau justru jauh lebih penting Mas? Ya saya kira di pedesaan, di pinggiran yang tingkat pendidikan masyarakatnya tidak terlalu tinggi, saya kira pendapat guru bahkan masyarakat mungkin masih akan menanya opini guru dalam termasuk dalam urusan politik. Siapa yang mau dicoblos pasti ditanya. Kemungkinan besar juga akan jadi pertimbangan, selain juga dari tokoh-tokoh ulama atau apa. Jadi opini guru cukup penting. Oke. Kalau modus-modus politisasi, misal diperbandingkan zaman Orde Baru dengan zaman sekarang seperti apa? Mas Bambang masih ingat kalau zaman Orde Baru selain penunggalan organisasi apa lagi Mas? Ya itu kalau di pemilu udah memang ditargetkan ya, kalau dulu ya bukan hanya di sekolah tetapi di masyarakat dan di keluarganya bahkan ya. Jadi ketika guru dipegang itu otomatis dapat berapa suara dari keluarganya, keluarga intinya maupun keluarga besarnya, belum perannya di masyarakat, kemudian pemilih pemula untuk anak-anak kelas 2, kelas 3 SMA gitu ya. Ya ini jadi sangat signifikan kalau akhir-akhir setelah reformasi ya terasa betul guru ini dimobilisir terutama dalam urusan pilkada ya. Itu kelihatan betul dan ini ada konsekuensi lebih jauh lagi kalau dengan pilkada ya. Nanti guru-guru yang membela berada di kubu yang kalah biasanya nanti mereka akan dipinggirkan, dibuang ya. Ini jadi memperumit keadaan pendidikan kita ya. Iya. Penelitian yang di Pandeglang ya, kita kalau tidak salah ya, ada ini bukan guru, dia camat yang kemudian karena dianggap tidak mendukung kandidat yang terpilih, dia justru dijadikan sebagai guru Mas. Dipindah jadi guru SD gitu ya, walaupun banyak juga guru yang kemudian dipindah ke ancamannya daerah-daerah yang terpencil. Itu selain intimidasi apalagi Mas di zaman reformasi ini terkait dengan politisasi guru untuk pemenangan? Ya tadi diintimidasi, dipinggirkan dan kalau berada dalam kubu yang menang ya ini ya dikasih promosi. Tapi kalau yang kalah promosinya yang kadang-kadang juga haknya ya, misalnya guru-guru pintar gitu ya, ketika tidak dia menjadi lawan dari politiknya bupati dulu waktu pemilihan, kemudian bahkan dalam karirnya juga terhambat ya, misalnya hak untuk dipromosikan menjadi wakil kepala sekolah, kepala sekolah ataupun jabatan-jabatan lainnya ya. Kalau di tingkat bupati wali kota kan ngurusin pendidikan dasar ya. Kalau gubernur mengurusi pendidikan menengah atas. Ini akan berimplikasi sekali ya. Jadi karir guru juga bakal bermasalah. Kalau di pemilu yang lebih besar, legislatif ataupun presiden memang dampaknya mungkin tidak terlalu langsung, tapi kalau sekarang ya ini tapi juga, bisa aja misalnya kepala daerahnya diperintahkan untuk memenangkan ya. Persis, ini problematiknya ketika sekarang presiden menggembar-gemborkan misalnya ASN harus netral, itu
nanti terjemahannya bisa berbeda ya. Di tingkat bawah, di tingkat provinsi atau kabupaten, wali kota gitu ya, itu bisa jadi netralitas itu diartikan bahwa harus mendukung calon yang didukung oleh bupati atau gubernur, ya kan? Kalau di luar itu dianggap tidak netral. Jadi ini netralitas yang sebenarnya nggak netral ya, dan ini sangat-sangat potensi terjadinya sangat tinggi ya. Karena itu ya teman-teman guru harus punya kesadaran betul ya. Memang sebagai ASN, sebagai guru perlu hati-hati dalam mengungkapkan afiliasi atau opini-opini politiknya, karena memang ASN sebagai guru itu harus tanda kutip netral. Netral itu juga sebenarnya nggak bisa juga ya, karena warga negara kan berhak memilih, dan zaman sekarang mengungkapkan pilihannya itu juga hak masing-masing ya. Jadi ini juga ambigu. Makanya yang penting guru bertindak secara etis dan tahu konsekuensinya, tahu haknya, bisa membela diri kalau memang dia masih lurus tapi dituduh dia melenceng gitu. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut soal itu, Mas, kalau dampak soal politisasi guru gitu ya, politisasi pendidikan yang Mas Bambang lihat seperti apa? Kalau di zaman Orde Baru kan clear ya, misalnya soal politisasi ini selain penunggalan, lalu juga guru tidak bisa memerdekakan ya, secara tidak langsung terjajah. Nah, di era seperti sekarang gitu ya, politisasi di era Merdeka Belajar dampaknya seperti apa menurut Mas Bambang? Ya menjadi tidak profesional ya, lalu perkembangan pendidikan kita jadi terhambat nih. Harusnya orang-orang guru-guru yang bagus, bila tidak diseret-seret ke politik, dia akan menjadi posisi-posisi bagus, mendapatkan posisi bagus dan bisa memajukan sekolah. Lalu jadi keadaannya sebaliknya, mungkin guru-guru yang kurang bagus justru hanya karena mendukung politiknya gubernur atau bupati lalu mendapat promosi. Atau dampaknya sangat besar pada ya, kualitas pendidikan. Termasuk pemerataan ya, Mas. Kalau di riset kita sekali lagi di beberapa daerah itu karena mendukung kandidat tertentu, mereka bisa ditaruh di daerah perkotaan gitu ya, sehingga yang di daerah-daerah itu pedesaan tidak banyak guru yang ditempatkan di sana gitu ya. Akhirnya ya di satu area kelebihan guru, di area yang lain kekurangan guru gitu ya. Itu beberapa temuan riset kita ya, Mas ya. Itu soal klasik ya, pemerataan guru. Ya, dan salah satu penyebabnya kan bukan cuma soal tidak punya peta, tapi juga soal politisasi ini. Pasti politik dan ekonomi ya. Iya, betul. Nah, oke, kita ke pertanyaan berikutnya terkait dengan ini, apakah guru mesti diam nih kalau dipolitisasi gitu ya, pasrah aja? Atau ada yang bisa dilakukan oleh guru supaya kemudian dia tidak sekali lagi dijadikan sebagai objek politik? Justru sebaliknya, guru berkontribusi dalam membangun politik yang sehat, yang demokratis ya, di tengah gonjang-ganjing politik kita ya, dengan beberapa institusi yang kita harapkan ada di garda terdepan untuk melakukan pendidikan politik, quote-unquote ya, misalnya MK yang baru-baru terakhir ini dan banyak juga dibahas di podcast kita gitu ya. Apa sih paling tidak yang bisa dikontribusikan guru? Apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk agar guru ini tidak mau begitu saja dipolitisasi gitu ya, dan hal yang lebih penting lagi, bagaimana guru bisa berkontribusi dalam memperkuat demokrasi? Ya, secara umum kalau guru harus bersikap netral ya, tapi kalau mau berpartisipasi lebih jauh, bisa juga guru terlibat dalam kelompok dalam pendidikan ini ya, pendidikan pemilik, terutama pemilih pemula. Itu bisa terjun di masyarakat dalam satu gerakan, dalam satu kelompok ya, penyadaran tentang hak memilih dan memilih, bagaimana membantu para pemilih supaya bisa memilih secara rasional, karena
ironi dalam demokrasi pemilihan langsung itu kan kita mengasumsikan bahwa wakil-wakil kita itu dipilih oleh masyarakat dengan pertimbangan rasional. Tetapi yang terjadi di mana-mana bahkan di negara maju memilih itu bukan berdasarkan pertimbangan rasional tapi lebih ke perasaan karena seagama, sedaerah, punya kecenderungan budaya atau ini yang sama, agama itu, mungkin ya. Ya itu lalu memilih itu bukan karena program-programnya atau pertimbangan-pertimbangan rasional atau track lainnya. Bahkan track juga nggak relevan ya. Mungkin dia mantan pernah jadi koruptor, tindakan tidak etis, korupsi, kejahatan dan sebagainya itu jadi tidak penting. Ya. Peran guru sebagai pendidik ini bisa melakukan hal itu ya, penyadaran pada pemilih di masyarakat. Tapi yang lebih relevan lagi, terutama guru-guru di SMA yang di kelas 2, kelas 3 itu kan mulai untuk pendewasaan politik ya, dan juga mengantarkan anak-anak ini menjadi pemilih yang rasional. Pendidikan pemilih pemula ya. Nah, ini sangat-sangat menarik sebenarnya kalau guru-guru menjadi agen dalam demokrasi ya, dengan melakukan voters education dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya justru kurikuler. Jadi membawa topik-topik isu-isu aktual yang terjadi di masyarakat. Kalau sekarang menjelang pemilu ini ke dalam kelas ya. Tetapi ini juga harus dilakukan secara etis, secara hati-hati dengan penuh tanggung jawab, karena tujuannya tentu bukan untuk menggiring anak-anak memilih kandidat atau partai tertentu. Guru mata pelajaran apa saja kira-kira yang paling agak relevan lah ya untuk mengajarkan melakukan pendidikan pemula? Walaupun kata Mas Bambang kan ini bukan cuma ruang kelas dalam artian memang ruang kelas di sekolah yang bisa dilakukan oleh guru, tapi juga ruang kelas di masyarakat atau di luar kelas. Tapi kita bicara di ruang kelas sekolah. Guru mata pelajaran apa saja yang bisa dilibatkan dalam pendidikan pemilih pemula ini, Mas? Ya bisa di mana-mana ya, tetapi mungkin lebih cocok kalau itu untuk guru-guru kewarganegaraan misalnya atau sejarah, mungkin juga bahasa ya. Dan sekarang kan sangat dimungkinkan ya proyek-proyek pembelajaran secara tematik berkolaborasi dari berbagai guru bidang studi. Ya ini sangat-sangat dimungkinkan, dan saya kira topik-topik yang terjadi sekarang di dunia politik, hukum yang beririsan dengan politik ini sangat menarik untuk dibawa ke dalam kelas. Tetapi ketika isu-isu ini dibawa ke dalam kelas, harus diingat bahwa tidak ada tempat bagi indoktrinasi di dalam sekolah ya. Karena tujuan pendidikan itu membuat anak-anak tajam pikirannya, bisa berpikir kritis dengan bukti-bukti, dengan evidence ya. Jadi sangat menarik misalnya mengajak murid-murid untuk men-tracking para kandidat, partai-partai politik, apa kekuatannya, apa kehebatannya, apa kekurangannya, bagaimana sejarahnya, dan sebagainya. Dan ini harus dengan catatan guru tadi ya, guru harus melakukannya juga dengan etik, dengan penuh tanggung jawab. Dan perhatikan juga bahwa ada di sini guru akan menghadapi pluralisme pendapat ya. Pluralisme pendapat dan pluralisme pilihan. Jadi hati-hati nih, karena kalau guru nekat menggiring muridnya, dia bisa dipersoalkan ya. Tetapi kalau menghargai pluralisme pendapat, bahwa hak memilih pada akhirnya adalah hak individu dan tujuan pendidikan adalah mencerdaskan, ini akan sangat membantu dalam perkembangan demokrasi ya, supaya tadi anak-anak muda kita memilih bukan hanya karena perasaan, tetapi benar-benar dengan perhitungan rasional. Tapi kalau misalnya guru dia punya informasi, punya pengalaman, atau punya bahan data terkait dengan kandidat tertentu
Yang paling mudah misalnya di Pilpres. Apakah boleh misalnya guru, oh ini berdasarkan data ini si kandidat ini punya masalah ini. Boleh nggak? Secara etis bisa nggak Mas guru memberikan informasi secara terbuka seperti itu? Itu tadi memang ininya ya setting pendidikannya harus berbeda ya, tidak bisa satu arah dengan gaya penceramah, dengan menasihati, membeberkan, tidak seperti itu, tetapi memang dengan metode dialog ya, masalah problem solving dan problem posing ya, sebelum solving ya. Posing dulu, posing dan dialog, dan anak-anak mencari ya. Dan sebenarnya kita bisa mengambil dari ini ya, dari prinsip-prinsip jurnalistik juga untuk diterapkan di kelas, yaitu pertama kita yang harus menjunjung tinggi kebenaran, kemudian kedua keberimbangan. Jadi mungkin daripada menyoroti satu kandidat, lebih baik kandidat-kandidat itu disandingkan, gitu lah. Jadi anak-anak bisa menyelidiki dari berbagai sudut, dari membanding-bandingkan, dan pada akhirnya pilihan adalah pilihan individu. Dan ini akan sangat membantu ya dalam pendewasaan politik kita, karena politik kita masih seperti ini. Bahkan kalau kita lihat di media ya, itu yang terekspos lebih banyak silat lidahnya, tapi substansi dari argumentasi itu tidak dikupas secara mendalam ya. Dan kalau ini terjadi ya sangat membingungkan masyarakat, apalagi anak-anak muda yang baru pertama kali memilih. Di visi misinya aja para capres ini agak absurd Mas ya. Walaupun nanti kita akan bahas ya. Dan itu bisa jadi salah satu materi yang akan bisa dibahas di dalam ruang atau di ruang kelas, gitu ya Mas ya. Nah, tapi boleh nggak guru kasih opini, misalnya ini bagus, ini nggak bagus, gitu ya? Atau dibiarkan aja guru kasih fakta-fakta gitu ya, biar didiskusikan atau ditambahkan oleh peserta didik? Kalau prinsip dari ini kesetaraan ya, bukan berarti guru itu harus menyembunyikan pikiran atau pikiran subjektifnya, preferensi dia lah ya. Itu boleh aja di-share ke anak-anak, tetapi tadi harus dengan hati-hati. Tujuannya apa men-share itu ya? Apakah untuk mempengaruhi preferensi pilihan anak, atau untuk dialog model Sokratik untuk mencari kebenaran. Nah, ini batasnya bisa sangat tipis ya, antara menjadi agen atau menjadi kolaborator ya. Jadi yang harus ditekankan bahwa guru ini menjadi agen demokrasi ya, bukan kolaborator yang bertujuan untuk memenangkan kandidat atau partai tertentu. Kalau dalam pemantauan sebelumnya kan kita temukan tuh, guru memang tidak langsung milih dorong peserta didik untuk milih kandidat tertentu, tapi dia sering pakai bahasa-bahasa atau jargon-jargon kampanye kandidat tertentu gitu, yang kemudian ya mau nggak mau itu kan pasti didengar, pasti juga bahkan bisa terinternalisasi di peserta didik begitu. Nah, apa yang mesti ini kan buat peserta didik ini apa yang mesti dilakukan kalau kemudian menemukan guru yang melakukan seperti itu, Mas Bambang? Ya itu memang paling nggak koleganya yang bisa mengingatkan. Misalnya kalau ucapan-ucapan memang bisa aja itu spontan ya, tapi kalau sampai menggunakan atribut itu ya tidak pantas lah ya, di sekolah maupun di kampus ya. Kalau atribut pasti nggak mungkin Mas gitu ya, tapi jargon-jargon itu pasti akan banyak dipakai gitu ya. Nah, tapi temuan kita di pemantauan ya, selain mengkampanyekan kandidat tertentu di ruang kelas itu ya dengan cara yang keras ataupun cara yang halus, kita juga temukan bagian dari politisasi pendidikan termasuk guru adalah menggunakan anggaran sekolah untuk kepentingan kandidat tertentu kan. Misalnya temuan kita di daerah mana? Ya pokoknya di daerah Banten ada
anggaran sekolah yang dipakai untuk anggaran BOS yang dipakai untuk membeli atau membiayai atribut kandidat tertentu gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini apa yang mesti dilakukan oleh guru atau kepala sekolah, Mas Bambang? Ya kalau itu udah kriminal ya, itu udah melakukan korupsi ya, itu harus ditindak ya. Itu benar-benar udah kelihatan ya. Mereka bisa laporkan ke penegak hukum ya, seperti penegak hukum yang ada di daerah maupun di nasional ya, KPK ya, atau juga pasti bisa kerjasama dengan Bawaslu, lembaga-lembaga Bawaslu gitu ya. Bawaslu. Jadi kalau ada upaya-upaya untuk mengintervensi sekolah, mengintervensi guru untuk memenangkan kandidat tertentu, guru mesti lapor gitu ya, mesti tahu nih sumber tempat untuk melapor ya. Salah satu tempatnya adalah Bawaslu gitu ya, selain aparat penegak hukum. Ya, gitu dan secara aktif juga sebenarnya guru maupun para pemilih pemula ini kan bisa juga terjun sebagai pemantau pemilih ya. Ya. Pemantau pemilu ya. Nah, itu sekarang kan dengan alat-alat seperti handphone dan sebagainya lebih gampang untuk mencari bukti ya. Jadi melaporkan kalau ada pelanggaran, penyimpangan disertai bukti yang lebih valid. Jadi guru bisa buat misalnya project pemantau pemilu dengan peserta didik, memungkinkan nggak, Mak? Kalau anak SMA misalnya? Sangat memungkinkan. Cuma prakteknya bagaimana saya misalnya tahu, karena minta pelatihan taruh undang ICW, Perludem gitu untuk melatih bagaimana cara memantau begitu ya. Sejauh umurnya sudah 18 tahun, panitia pemilihan nggak bisa menolak ya kalau memang dia jadi pemantau resmi, baik pemantau dari partai, dari masyarakat atau pemantau independen. Kami kan langsung praktik gitu ya. Tapi memang tetap dibatasi umur ya, karena biasanya di arena politik itu anak-anak di bawah umur tidak boleh dilibatkan. Tidak boleh dilibatkan, walaupun kenyataannya tetap banyak. Bahkan anak-anak yang kecil aja sering diajak misalnya dalam kampanye gitu ya. Oke, Mas Bambang, terima kasih banyak. Ini sekali lagi buat teman-teman guru, mau tahun pemilu, guru sudah pasti gitu ya, kemungkinannya cukup besar untuk dipolitisasi, gitu ya, baik sebagai pemilih atau sebagai orang yang bisa mengajak pemilih yang lain, warga dan pemilih pemula. Dan guru bukan cuma wajib menolak untuk dipolitisasi, karena dampaknya yang luar biasa buruk bagi pendidikan kita, tapi juga guru justru bisa berperan aktif dalam memperkuat pemilu yang supaya bisa jauh lebih demokratis. Bisa lewat di ruang kelas di sekolah atau juga di ruang yang lebih luas lagi di masyarakat. Ruang kelas misalnya dengan melakukan diskusi dengan peserta didik, di luar ruang kelas bisa melakukan pemantauan secara langsung. Sekira itu, terima kasih banyak atas perhatiannya semuanya. Sampai jumpa.